Jadi di sini Bitchart jelas-jelas membayar. Ini yang sisa 40 sudah menjadi 63 lagi. Cukup mudah kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Pintasan Otodidak. Di sini saya akan berbagi informasi kembali tentang Bitchart, di mana teman-teman bisa melakukan trading di Bitchart. Nah, di sini saldo saya ada sekian. Di sini saya akan menunjukkan deposit saya kemarin tanggal 13 Juni itu 83 US dollar ya. Saya trading dengan santai di platform ini. Nah, buat kalian yang baru-baru di Bitchart, kalian bisa misal menggunakan Indodex ya yang paling akrab. Kalian cukup memilih ERC20 dan walletnya di sini yang Ethereum wallet ya, mirip Ethereum wallet. Untuk minimum deposit itu 15 US dollar dan jangan sampai kurang dari sini. Misal ada fee, pastikan yang masuk ke dalam Bitchart ini adalah bersih 15 US dollar. Kurang dari ini akan gagal atau mungkin nanti akan bermasalah, bisa jadi hilang. Jadi usahakan hitung dulu plus fee-nya. Buat kalian yang bermodal kecil sangat cocok soalnya di sini. Nah, di sini saya melakukan open posisi sell ya. Open posisi atau entry sell. Dimana di sini untuk take profit dan stop loss-nya belum saya hitung ya. Ini sebenarnya saya scalping ya, scalping. Saya lebih senang scalping, profit dikit close, profit dikit close. Kalau untuk long term nanti ya teman-teman ya. Masalahnya saya di sini mau sharing tentang bagaimana cara menganalisa market. Buat kalian yang mungkin baru di Bitchart belum tahu ya, yang ada satu masalah yang mungkin saya kurang suka dengan indikator ini, alligator kalau nggak salah, moving average apa alligator ya. Kalau kita lihat secara ini tampilannya seperti ini. Kalau kita zoom dia berubah. Begitu juga di time frame yang lebih besar 5 menit. Kita ini berubah ya kan. Takutnya ntar teman-teman bingung yang biasa menggunakan indikator. Nah, buat teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan price action, menggunakan support resisten yang jelas, menggunakan harga-harga yang jelas hanya dengan candle, mungkin nggak masalah. Tapi buat teman-teman yang baru di dalam Bitchart yang masih butuh dengan adanya indikator, teman-teman analisa di sini cukup bingung nantinya. Jadi saya akan menyarankan, di mana saya menganalisa market itu menggunakan website yang cukup terkenal di kalangan trader-trader kelas pro ya. Saya masih belum pro masalahnya. Intinya kita hanya mengikuti orang-orang pro. Di sini teman-teman bisa perhatikan saya menggunakan trendline dan osilator RSI ya. Di sini untuk RSI sendiri saya menggunakan 12 ya. Di sini tadi saya open posisi sell ya di all in trade. Saya juga ambil momen di all in trade, barusan itu open posisi sell. Sebentar, all in trade. Teman-teman bisa perhatikan saya juga open posisi di all in trade. Saya tidak mau mereview all in trade ya. Nah, di sini saldo sisaan biasa 8,5 kemarin 850 US. Saya sudah withdraw. Nah, di sini saya open posisi nggak pernah gede teman-teman, hanya kecil-kecil seperti ini, baik di Bitchart maupun di all in trade. Saya menyesuaikan dengan money management saya gitu loh, nggak pernah ngoyo. Jadi yang penting profit. Nah, di sini saldo saya sudah ini ya, saya deposit hanya segini. Saya hanya telaten scalpingan buat kembali lagi ke pokok bahasan ya. Misal dirasa sudah cukup profit, untuk scalping itu seperti apa sih bang? Jadi scalping itu kita trading cepat, dalam arti hanya beberapa saat, beberapa menit saja. Yang penting profit. Misal contoh kayak gini nih teman-teman, saya sudah dapat 2 dolar nih ya kan. Saya sudah dapat 2 dolar. Di sini saya tadi entry di area sini, saya sudah dapat 2 dolar gitu. Terus saya close gitu. Kan ada fee-nya, tapi di Bitchart tuh ada fee-nya. Jadi ya kan kita harusnya profit lebih dari ini gitu. Hanya untuk contoh saja, ini tadi saya entry. Nah, udah naik kan. Udah naik, akhirnya dia gap. Saya belum sempat close, nggak masalah. Oke, ini hanya untuk contoh saja. Buat teman-temanku semua yang mungkin belajar analisa masih bingung tentang price action, tentang penggunaan trendline. Trendline sebenarnya sederhana, kalian harus tahu beberapa pola. Nah, di sini teman-teman perhatikan sudah terjadi break area sini dan resisten masih jauh
maka kalian bisa melakukan buy. Di sini tadi saya melakukan buy dan saya close di area sini. Jadi kita tadi bisa melakukan buy di sini dan di close di area sini. Karena area resistennya kan di sini ya. Bisa close di area sini ya, walaupun mungkin untung kecil nggak masalah gitu loh. Di Bitjar apakah profit? Ya profit pastinya, orang saya modal 283 jadi 140-an lebih kan. Jadi pastinya profit gitu. Untuk teman-teman yang pemula, untuk analisa saya sarankan teman-teman itu cukup menggunakan moving average. Di sini saya menggunakan 7. Dan di sini kita menggunakan lagi 21 dengan warna yang kuning. Oke. Kuning apa hijau tadi? Nah, untuk cara analisanya, untuk teman-teman yang mau buy long, sell long, sell short ya kalau misal di platform ini ya, kita akan menganalisa di time frame besar, bukan time frame kecil gitu loh. Ini harga ini situs, jadi nggak cocok buat trading ya. Untungnya kecil. Nah, kalau kecuali sell di sini ya, take profit di sini, wah panen raya. Jadi gini teman-teman, penggunaan daripada moving average sendiri di sini sebenarnya cukup sederhana. Kita menggunakan moving average sama osilator. Moving average sama osilator. Perhatikan, osilator saya menggunakan RSI 12, di mana osilator berada di area overbought atau berada di area resistennya RSI gitu. Sementara dan juga didukung dengan ini juga di area resisten. Di area resisten di sini di area overbought atau resistennya RSI. Di sini chart juga atau harga juga berada di area resisten. Dan di mana di sini dikonfirmasi sebuah persilangan antara SMA atau antara MA5 dan MA7 ya, MA7 dan MA21. Di sini terjadi persilangan ya. Terjadi persilangan. Di sini kita bisa melakukan sell saat terjadi persilangan. Perhatikan aja teman-teman ya. Perhatikan aja. Jika terjadi persilangan ke bawah dan didukung di sini berada di area resisten, di sini juga ada di area resisten atau overbought, maka kita bisa melakukan sell gitu. Jika kita menggunakan moving average. Begitu juga teman-teman perhatikan di sini RSI juga berada di area oversold. Berada di area oversold. Nah, di sini juga berada di area support ya. Nah, di sini terjadi persilangan di area support, ya kan? Moving average terjadi persilangan dan di sini berada di area support. Saat terjadi persilangan dan terkonfirmasi secara fix bahwasanya persilangan ini valid hukumnya, karena di sini di support persilangannya harusnya ke atas. Kalau di resist persilangannya harusnya ke bawah. Ini ambil amannya aja. Memang jarang kita open posisi, tapi paling enggak buat buy long sell long itu cukup bagus gitu loh. Nah, di sini teman-teman perhatikan, setelah teman-teman mengkonfirmasi di sini adanya persilangan valid karena di area support juga, berarti kita membutuhkan persilangan ke atas antara SMA atau MA7 dan 21. Maka kita melakukan buy dan kita bisa melakukan take profit dimanapun. Di sini bisa, di sini bisa. Coba kita sekarang ini. Nah, di sini saya akan close dulu. Oke. Kita kembali melihat pakai horizontal line di mana area take profit ya. Area take profit paling bagus kita bisa melihat harga ke belakang. Di sini ada harga yang dimana ada area support yang ditembus gitu. Area tahanan support yang ditembus. Mungkin bahasan sini next aja ya. Nah, di sini ada tahanan ya, ada harga tahanan, yakni support yang ditembus, bisa dibilang support become resist ya kan, support yang kembali menjadi resisten, ditembus oleh harga ini, terjadi break di area sini ya kan, bahkan di sini pun terjadi break di area sini. Namun di sini file ya, file breakout enggak deh.
Nah di sini juga di break di area sini, maka dia akan lanjut ke bawah gitu. Karena ini di time frame 30 ya. Kita akan melihat dulu di sini. Untuk area tahanan, saya mencari take profit itu biasanya melihat tahanan-tahanan ke belakang, di mana area support dan resisten. Kenapa ini di bawah saya bilang resisten? Karena support yang tertembus dia akan menjadi support become resist gitu. Bisa dipahami ya. Begitu juga saat resisten tertembus itu bisa menjadi support yang biasa kita sebut dengan resist become support gitu atau RBS. Nah, di sini biasanya saya jadikan acuan area tersebut menjadi area take profit. Ada info yang sangat penting yang harus saya bagikan dalam video kali ini, lanjutan sebelum kita melakukan withdraw ya. Ini untuk teman-teman yang mau melakukan withdraw itu bisa melakukan di siang hari ya. Tepatnya itu kalau kemarin saya tanya ke admin, ke CS-nya, customer service daripada Bityar, itu kita bisa melakukan withdraw untuk Indonesia itu jam 8 pagi sampai 8 malam ya. Tapi lebih amannya teman-teman lakukan withdraw itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu aja ya. Jadi di situ ntar teman-teman bisa tidak mengalami kendala ya saat withdraw. Untuk jam withdrawnya karena ada jam kerja, jadi untuk malam nggak bisa. Ini ya kosong ya teman-teman, perhatikan di sini USDT. Kita masuk ke wallet. Ke wallet di sini ada USDT. Kita klik deposit dan withdraw. Nah, saya ambil terima USDT di sini ya. Terus selanjutnya saya klik send. Pilih ERC20. Di sini amount saya akan sisakan 44 saja. Toh nanti juga pasti bakal profit lagi. Oke, di sini kita akan coba kembali send kode ya. Tadi saya lupa pin untuk withdrawnya. Jadi di sini saya akan ambil lagi. Nah, di sini Bityar memberikan satu pin. Kita akan masukkan ke bagian sini. Habis itu kita ketik ya. Pin withdraw beda ya sama pin login ya. Sudah pastikan benar semua, confirm. Oke. Di sini sudah terkirim ya. Kalau kalian di luar jam kerja, otomatis nanti akan ada pemberitahuan yang menandakan nggak bisa di withdraw ya. Saya sudah menunggu kurang lebih 1 jam dan ini memang saya baru nyalakan lagi receipt. Kita akan cek ke Indodex, teman-teman perhatikan aset saya sudah segini. Kita akan lihat apakah sesuai. Teman-teman perhatikan di sini deposit USDT bla 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 masuk ke akun Anda. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini Bityar jelas-jelas membayar. Buat teman-temanku semua, mari trading bersama-sama di Bityar. Pelajari teknikal dengan baik dan benar, jangan sampai salah kaprah. Loss profit itu hal biasa, hal yang selalu mengiringi seorang trader. Perjalanannya seorang trader itu nggak lepas dari loss dan profit. Namun bagaimana cara kita bisa sampai withdraw? Itulah yang harus dipertanyakan. Terima kasih, semoga informasi kali ini membantu. Jangan lupa subscribe channel Pintasan Otodidak. Sampai ketemu di video berikutnya.